itu saya tidak mau nanti maksudnya kita saling menghujat itu bagi saya tidak baik. Ya, selama sepengetahuan saya juga punya teman banyak orang Islam, memang mereka cinta damai. Jadi selama kita baik, berarti kita saling toleransi. Jadi saya tidak mau dihujat-hujat. Ini kan konsep ketuhanan yang saya sampaikan. Dan saya juga tidak sepintar apa kok. Maksudnya, saya cuma bisanya sepengetahuan saya gitu loh. Iya, sama Bang. Saya juga sama dengan Abang. Mempunyai teman itu, memiliki teman yang tidak seiman dengan saya banyak Bang. Tapi setelah hanya di sini saja kita berdialog, berdiskusi, kadang mau sampai hujat-hujatan kan begitu kan. Ada juga pasti Bang. Tapi kalau macam saya bersosialisasi di lingkungan saya, di tempat saya bekerja, iya, ya aman-aman aja, tentram, damai. Oke. Kita sambut dulu tamu kehormatan kita ya. Selamat malam Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula tamu kehormatan? Ada aja ini. lanjut sahabat-sahabat sekalian, minal aidin wal faizin. Silakan. Saya nyimak aja dulu. Malam Bang Juma, selamat yang malam saudara Jack, saudara Ardi. Tetap semangat mengisi kemerdekaan kita ini dengan hal-hal positif. Ayo lanjut dialognya. Sebelum dilanjut aku mau kasih tahu Gurunda. Ini Bang Ardi ini salah satu oten yang agak unik ya. Dia mengatakan diperbolehkan bikin patung, tadi mengatakan seperti itu dia. Itu lagi hal gitu ya. Jawaban Bang Jeki, dengar ya. Jawaban Bang Jeki akan sama seperti saya kok nanti. Itunya. Oke, lanjut. Enggak sama. Jawaban saya sama Bang Jeki. Minta pembelaan. Jadi begitu. Oke. Saya baru kali ini mengenal Kristen. Kalau kita bertanya tidak ada yang di dalam Bible dibilang menghujat. Ya Ardi ini. Jadi kalau nggak ada itu kita tanya, dibilang kita ngehujat. Itu kan aneh juga. Gitu Bung Jeki. Jadi kalau kita bertanya bukan artinya kita menghujat gitu. Ada sesuatu yang ditanyain tetapi berkaitan, bukan arti kita menghujat. Seperti yang saya tanya tadi. Ya kan? Saya tanya ke Ardi, apakah Tuhan kalian punya kelamin? Kan nggak ada ceritanya, dibilang saya menghujat. Saya tanya lagi, apakah Tuhan kalian disunat? Ya, apanya yang disunat? Kelaminnya. Yang menghujat siapa coba? Ya. Kita bertanya, apa Tuhan kalian punya kelamin? Nah itu kita katanya nggak ada menghujat. Coba ditanya dibilang gini, disunatnya habis. Itu kan namanya menghujat. Emangnya sunat itu habis? Aku tanya gini, apakah Tuhan kalian lucu? Apa itu menghujat? Disunat habis. Apa nggak menghujat itu namanya? Ya masalahnya lato-lato Tuhanmu itu hanya sekedar tuh disunat doang, nggak ada fungsi lainnya. Iya, gitu. makanya jangan dibilang disunat habis. Itu namanya menghujat. Kayaknya ini ya, kayaknya kalau kita ditanya kelamin tuh kayaknya sepertinya orang yang nanya yang kelamin tuh kayaknya menghujat. Gitu. Masalahnya saya bahagia kalau kalian mengatakan seperti itu biar orang di bawah ini mengerti gitu loh. Kan sama-sama belajar. Oke, lanjut diskusi Bang Baim. Saya tidak marah. Saya udah Bang Ardi lanjut diskusi. Seperti itu. Kita dengarkan Bang Jeki ya. Oke. Enggak apa-apa, Bang Erik dan Bang Ardi aja dilanjutkan dulu, biar saya jadi pendengar dulu ya. Enggak, sudah selesai. Bang Jeki udah habis suara saya. Udah habis suara saya. Abang Jeki dulu istirahat dulu saya 10 menit ya. Janganlah kita tolong apa yang dikatakan kita kalau kita mengatakan sesuatu yang berkaitan tuh menghujat. Itu jangan di-framing seperti itu. Islam itu akan bertanya detil loh. Itu. Jadi kalau ditanya kelamin bilang menghujat, nanya apa lagi kita gitu? Ditanya Tuhan kalian perempuan laki-laki nggak punya kelamin, tapi disunat. Nanti kalau kita bilang punya kelamin dibilang menghujat. Jadi kontradiksi pernyataan itu gitu. Gimana Bung Jeki, ditanggapin dulu lah tentang Bung Ardi ini, kayaknya dibilang sama tapi nggak sama gitu. Dibilang sebenarnya di antara kita ini ada yang lebih tinggi dari kita ya. Maksudnya pemahaman, yaitu Bang Juma. Guru kan. Iya, saya akui pemahaman Bang Juma dan saya sering mengikuti live-nya ya. Tapi saya datang di sini
itu cuma mempertahankan iman saya saja. Bukan begitu ya. Saya tidak mau menyenggol. Mungkin saja Al-Quran saya tidak mau. Cuman saya ingin sampaikan saja keimanan saya. Karena dari tadi saya melihat live itu juga membahas sunat itu loh. Ya, apa-apa dikit Jemaah, juga. Apa-apa itu pertanyaan dikit bagus hujat. Bang. Ya, tapi jangan dibilang juga kita Itu menghujat, pertanyaan bukan bagus, apa-apa Bang. menghujat. Iya, begini maksudnya Bang. Enggak, saya tidak bilang Kan benar saya bilang kan pertanyaan kan itu bagus, sunat Yesus punya kelamin Iya. apa itu pertanyaan bagus, bukan menghujat. Yang saya bilang kan menghujat kita itu ketahui ketika dia sama-sama, bilang kan kita tahu kalian bersama. bilang Bentar Ardi. Kan kita ketahui bersama bahwasanya Yesus itu adalah seorang pria laki-laki. Nah, di mana dia berjenis kelamin laki-laki, tentunya dia memiliki kelamin. Nah, pada saat dia baru dilahirkan 8 hari Ya, di Lukas pertanyaan itu. Nah, di Lukas itu kan dia kan disunat kulupnya. Tapi tadi pertanyaan Bang Baim, Bang Baim bertanya apakah Yesus mempunyai kelamin? Anda bilang tidak. Tapi di Lukas dia disunat. Sementara yang kita ketahui dia adalah sosok seorang pria berjenis kelamin Kan, laki-laki. yang mengenai si Baim itu jangan sepotong-potong. Yesus punya kelamin itu ketika kapan gitu loh. Loh, Yesus kan jadi ketika manusia kan lahir lah. ketika 2000 tahun yang lalu ya itu tepat. Jadi Tuhan Anda berkelamin Yesus Anda lahir dari kandungan Maria itu sudah ada kelaminnya, brother. Itu butuh kelanjutan pertanyaan, apakah Tuhan Kristen itu berpunya kelamin gitu kan. Jangan kau bilang tadi dari sejak dia lahir udah jadi Tuhan. Iya memang Cara Tuhan apa dia. itu? Coba pertanyaanmu harus dijawab dengan seperti itu. Ya, Kamu Yesus itu siapa, punya kelamin Yesus? ketika kita 2000 tahun yang lalu itu nyo. Jadi kalau sebelumnya itu kalau kamu bilang Tuhan itu berkelamin ya tidak. Lah gimana ini? Kan? Kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Gimana jawabannya bener lah gitu. Ya kan kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, Masa kadang-kadang kamu enggak gitu. masa Jadi kamu gini, Mas, Ardi. ini loh. Ardi. Masa kamu nggak Kalau di paham bumi mengenai dia punya itu? kelamin. Kalau di surga enggak punya kelamin. Cabut kelaminnya gitu. Ya sebelumnya itu kan tidak. Gimana sih? Jangan kau bilang menghujat ini ya. Aku pertanyaan gini, kalau dia di bumi punya kelamin, kalau di surga dia dicabut kelaminnya. Kan di Itu kan dalam masuk, agama kan? di dalam agama Kristen Yesus sendiri mengatakan di surga Sekarang itu kita tanya tidak lagi. kawin Di mengawinkan. bumi dia punya kelamin enggak? Dia punya kelamin enggak di bumi? 2000 tahun Sejak yang lahir dia lalu. Tuhan kan? Sebagai Dia manusia. sejak lahir dia Tuhan kan? Dia lahir dia Sebagai Tuhan manusia, kan? Iya. Tuhan. Sejak lahir dia Tuhan kan? Dia Bang dia Erik, boleh saya punya kelamin? dia Tuhan. Dengar dulu. Memang dia Tuhan. Kodrat Jangan manusia kau itu juga bilang kalau orang bertanya Tuhan. yang itu kau bilang Cuma- orang menghujat. Cuma ada komanya. Ya kan saya bilang tadi yang menghujat itu ketika kemudian Yesus disunat dihabisi apanya. Ada, Kan aku itu nggak kan mau namanya disunat tadi, kau bilang menghujat. tadi ada. Itunya saya bilang menghujat. Kalau mengenai kamu bilang disunat itu gak menghujat saya bilang. Yang kalian bilang menghujat itu Karena yang tahu saya itu, bilang menghujat itu seolah-olah kalian bilang sunat Masa habis kelamin gitu Tuhan loh. bisa dicopot-copot? Kelamin Tuhan bisa dicopot-copot? Kan itu aneh Ya. kau itu. Siapa? Kali itu berarti menghujat dicopot-copot. Maksudnya kelamin dicopot-copot gimana? Ah, kan kau Emang bilang sudah kan itu kau bilang dicopot, menghujat. kan? Kau bilang Ini loh. sendiri, di Ini bumi kan punya namanya kelamin, menghujat. di surga nggak punya Pada saat kelamin. di dunia dia memiliki kelamin. Pada saat di surga dia tidak memiliki kelamin, berarti kan dicopot. Itu maksudnya gitu. Kok dicopot? Bukan dicopot. Masih memang ada? Diubah. Berarti masih Bukan ada? bukan Masih diubah. Diubah. Kan ada di dalam Alkitab semuanya akan diubah. Gitu loh. Di mana itu? Di mana itu? Kan ada di Alkitab. Tanya Bang Ceki. Gimana tahu? Kapan diubah? Berarti salah satu yang diubah kelaminnya gitu. Setelah kebangkitan di semuanya diubah. Kan Ya, Yesus kan udah termasuk bangkit. kelaminnya diubah gitu. Iya, karena kata Yesus, Astagfirullahaladzim. kata Jadi Yesus jadi rata di gitu. sorga Jadi kan sesuai jadi dengan rata. kan sesuai dengan kata Yesus, kata Tuhan Yesus, di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Kalau misalnya tidak ada mengawinkan kan ada yang namanya kelamin. Kelamin itu kan hanya ada di bumi bukan di sorga. Jadi saya itu boleh, artinya. saya boleh ngomong. Ya, silakan Jadi- Bang Jeki. jadi gimana persoalan di Matius 19:29? Biar Bang Eri, biar Bang yang Jeki kalian- ngomong Bang Eri. Bukan kita terus. Silakan, Bang Oke, Jack. siap. Sedikit lagi.
Saya menghargai pertanyaan Bang Erik dan Bang Baim, mungkin yang lain itu pertanyaan yang bagus juga. Saya kira itu harus perlu dijawab oleh orang Kristen. Jadi yang dipertanyakan, apakah Yesus disunat? Saya bilang iya. Dia disunat. Kenapa dia disunat? Dia kan manusia memang. Nah, dia disunat pada saat hari yang ke-8. Kenapa Yesus disunat? Bang Juma mungkin lebih paham dari saya. Di orang Yahudi Kita itu tahu, Bang. ada budayanya memang Kita udah semua tahu. orang harus disunat. Bang, cerita sunatnya kita udah tahu tuh, Bang. Ceritanya itu Makanya. kenapa dicopot waktunya ke surga itu yang di masalahnya. Loh, dicopot itu di mana? Di mana Penjabaran pernyataan itu? Jeki-nya. Dengarkan dulu penjabaran Jeki-nya gitu loh. Jekinya Biar jabatan ngerti. itu harus tahu 2000 tahun yang lalu masih punya kelamin. Enggak. Begitu. Dia kan baru sekarang dia nggak kan punya baru lagi. dia kan Gitu. baru masuk. Semua pembicaraan kita didengarnya, makanya dengarkan dulu penjelasan dia. Jadi makanya narasi aku dia. jelaskan. Kau bilang Ya, Tuhanmu punya kamu yang kelamin nggak? salah. Kamu yang Harus salah. detil Kamu bilang tadi 2000 tahun dicopot. yang lalu punya kelamin. Kamu yang salah. Kamu kau bilang dengar- dicopot. kau Emang sendiri ada jawab. sunat itu kelaminnya dicopot? Di mana itu ada seperti itu? Sunat itu kelaminnya Ya, dicopot. biar- Oke, Makanya. oke, kita lanjutkan lagi Makanya Bang Jeki, jangan lanjutkan kalau berbicara itu Udah, jangan Ardi, asal Ardi, ngomong. udah. Iya, kita lanjutkan lagi. Silakan Bang Jeki. Sebentar, Bang Baim ini Kristen apa Islam ya? Islam. Islam sejak lahir, Bang. Oh iya, saya nggak tahu ya kalau teman-teman Islam menemukan bahwa kelaminnya Yesus itu dicopot, saya kurang tahu. Tapi selama saya belajar itu nggak ada ya. Ya, itu saya selama saya belajar tuh nggak ada ceritanya kayak gitu, Bang. Ya makanya jadi pertanyaan Bang. Jadi ya. pertanyaan. Pada saat 2000 tahun Yesus yang lalu naik ke masih punya kelamin langit, katanya. apakah Yesus masih membawa kelaminnya atau bagaimana? Masih ada nggak? Masih lengket nggak kelaminnya? Itu jadi pertanyaan. Nah kata si Ardi tidak Bang. Kata Ardi tidak. Nah ini jadi Karena permasalahan. nggak boleh tahu kembali lagi. Nah kalau emang tidak kemana? Oh. Kemana kelaminnya dicopot kah atau gimana? Astagfirullah. Jadi begini, jadi kita harus memahami setiap itu pasti ada konsepnya ya, dan pasti Ya, ada ya, dalilnya. Itu waktu Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, tentunya pasti laki-laki lah, ya. Kemudian Yesus disalib dan mati di atas kayu salib. Setelah itu dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Pada saat itu dia dikuburkan di dalam gua, dan di dalam gua itu pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, jadi apakah yang bangkit itu seperti tubuh manusia? Tentunya pasti ada perbedaan. Jadi dalam perspektif iman Kristen, tubuh yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah kelamin sebenarnya kok pertanyaannya gitu loh. Jangan tertawa Bang. Jangan tertawa. Kacau. Maksudnya Gara-gara si Ardi nih. ini iman saya bahwasanya Yesus bangkit dari antara orang. Pada saat dia bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Artinya tubuh kemuliaan itu adalah tubuh di mana seperti manusia tetapi ada perbedaan. Ya, perbedaan itu bukan masalah jenis kelaminnya. Ya, saya belum menemukan hasil itu ya. Selama saya belajar itu saya nggak menemukan itu, bahwa apakah kelaminnya berubah atau bagaimana, saya belum menemukan itu. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah menemukan di dalam Bible dan dalilnya ada, nggak apa-apa dikasih tahu saya supaya saya juga bisa berpikir ya, kok bisa sampai seperti itu ya. Ini tahu Bang, Pertanyaan itu Bang, abang tanyain ke Ardi, Bang. Permasalahan ini karena si Ardi pakai kartu Tri, isinya 1000 gigabyte Bang, masalahnya. Iya, tenang aja. sekarang hostnya apa sanggup dia sampai 1 tahun. Tadi saya lanjutkan. Jadi begini, konsep ketuhanan Kristen sebenarnya bagi orang Kristen itu Allah itu atau Tuhan itu cuma satu. Di dalam Ulangan itu tercatat bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang esa,
dan saya meyakini itu bahwa Tuhan itu satu. Seperti itu. Betul. Tapi kenapa jadinya orang Kristen itu menuhankan Yesus? Ya itu kan sebenarnya itu yang banyak diperbincangkan ya, di publik juga banyak diperbincangkan. Dalam pandangan Kristen itu juga dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kami percaya bahwa Tuhan itu satu, tetapi ada pribadi yang berbeda. Jadi dalam Kristen mereka percaya Tritunggal, artinya tiga tapi satu. Yang pertama nanti bisa ditanyakan juga ya. Yang pertama Allah Bapa. Apa tugasnya Allah Bapa? Yaitu mencipta dan menyelenggarakan. Kemudian Allah Putra. Apa tugas Allah Putra? Allah Putra itu yaitu Yesus Kristus itu ya. Apa tugasnya? Yaitu menebus dan menyelamatkan. Kemudian Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus itu yaitu mengamati dan menguduskan. Jadi mereka punya tiga pribadi, Allah memiliki tiga pribadi, tapi pada hakikatnya satu. Seperti itu. Nah, kenapa jadinya orang Kristen menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Memang dikatakan di dalam Bible banyak sekali bahwa Yesus adalah Tuhan, termasuk di dalam Yohanes. Ya, memang di sana tidak langsung ini ya, kalau diterjemahkan itu dalam bahasa aslinya itu Tuhan ya. Tuhan dan guru. Pada saat mereka berkomunikasi dengan para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" "Apakah engkau guru?" "Iya, saya guru." Apakah engkau Tuhan?" "Iya, saya Tuhan." Dalam bahasa aslinya itu kan Tuhan ya, Tuhan. Saya akan coba bacakan di dalam Yohanes pasal 14 itu. Itu Yohanes pasal 14 di ayat 6 sampai seterusnya. Kemudian di dalil berikutnya juga Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, makanya kami mengimani Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah jalan kebenaran, dan kalau seandainya kita tidak mengenal Dia, berarti kita tidak mengenal Allah Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, ini maksudnya sekiranya engkau mengenal Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya di dalam diri Yesus itu ada Bapaknya juga, berarti mereka satu. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kenapa orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena dari kata-kata Bible sendiri. Ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Itu percakapan kepada murid-muridnya waktu itu. Kalau mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jika orang yang mengenal Yesus sungguh-sungguh, berarti engkau juga mengenal Bapamu. Nah, kemudian Bang Jeki ini pertanyaan nomor 2 nih tadi ya, yang disangkal juga sama Ardi tadi, dibilang saya menghujat. Begini pertanyaannya. Di Kejadian 1:26 itu berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kan itu udah dibilang tuh, menurut gambar dan rupa kita. Saya tanya lagi sama dia. Oke, saya bilang kan, berarti manusia diciptakan punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga. Sama, oke, sama kata dia kan. Berarti Tuhan itu punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga. Punya kelamin nggak katanya? Dibilang saya menghujat. Coba bayangin. Dibilangnya enggak. Itu penghujat katanya. Berarti nggak sama kalau nggak serupa, saya bilang. Dibilang kan serupa, berarti punya kelamin dong. Nah, jelas itu menghujat. Kan intinya tadi kan? Yesus Dibilang punya menghujat kan, saya kelamin itu bilang kan kan katanya 2000 serupa, tahun tapi yang nggak lalu. sama. Kamu lihat masa penciptaan atau 2000 tahun yang lalu. Kalau kamu bilang pada masa penciptaan itu kamu menghujat. Masa Tapi kan manusia segambar dong, Ardi, segambar ngapain kamu artikan ada kelamin? Lah, Allah itu ada kan? Kelamin. Ya kenapa? Tapi Dari mana segambar, dasarmu punya tangan, bilangnya? punya kaki, punya mata, Iya. punya telinga. Jadi Punya kamu kelamin? artikan jadi Nggak punya dibilangnya. Ya memang nggak punya. Emang kapan diciptakan kelamin itu? Bang Jaki jelasin dulu lah. Pusing saya kalau dibilang segambar tapi nggak sama itu gimana ceritanya? Kan makanya saya bilang ikuti alur penciptaannya. Adam dan Hawa itu diciptakan tanpa kelamin dahulunya. Ketika Allah Siapa bilang mana datanya Ya, darinya mana lihat- nggak ada kelamin? Lihat alurnya perkataan Allah itu harus kamu lihat alurnya kan, maka saya bilang lihat alurnya. Ketika Allah berfirman beranak cuculah, disitulah terjadi
alat kelamin Kelamin. itu untuk berkembang biak. Paham enggak? Paham. Makanya ikuti alurnya. Jangan kalau kamu katakan Allah berkelamin itu kan sama aja menghujat gitu loh. Sekarang mau tanya, Ya. Adam itu laki perempuan? Adam dan Hawa itu laki-laki dan perempuan pada waktu ciptakan belum punya di itu. situ. Yang membedakan ukuran- laki-laki dan perempuan itu apanya? bukan kelaminnya membedakannya karena Oh. pada masa sekarang pun ada juga Yang orang disuruh manusia yang beranak diciptakan pinak itu tanpa apa penyebab dia kelamin. beranak pinak? Ah, Penyebab dia beranak disitulah- pinak penyebab dia Disi- beranak pinak itu apa? Disitulah Karena apa? tercipta Karena itunya. ada kelamin dong. Iya, disitulah tercipta itunya. Oh, jadi waktu Paham dia nggak? disuruh beranak pinak itu baru tumbuhlah kelaminnya gitu. Di mana dalilnya, Ardi? Di mana dalilnya? Jangan nambah-nambah dong kamu. Dalilnya itulah Kalau disuruh sudah beranak manusia pinak. itu Disitulah manusia itu laki-laki, perempuan, ya, tentu ada terus- kelamin. ya, Itulah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dalilmu apa? Ada diciptakan memang ada sejak awal diciptakan punya kelamin. Dalilmu dari mana? Laki-laki dan perempuan. Seumpamanya tidak ada lah, belum berfirman lah Allah Laki-laki dan perempuan itu artinya maksudnya tahu nggak kamu? udah dibilang ukuran laki-laki dan perempuan itu bukan ditentukan adanya kelamin. Paham kau? Enggak ngerti aku. Dilanjut. Pusing. Oke, saya boleh sedikit bang. Alam sendiri pun mengatakan seperti itu. Ada juga Suara saya manusia yang kedengaran diciptakan tanpa kelamin. Iya, dengar, Kamu Bang. pernah dengar Silakan, cerita silakan. itu enggak? Alam sendiri pun mengatakan seperti itu. Kasih. Bang Ardi, Oh. tenang bang, santai. Udah, Iya. silakan. Ketika kita katakan Tuhan itu berkelamin, itu adalah menghujat. Kalau dikatakan Tuhan itu mati, menghujat nggak bang? Siapa yang tanya ini? Tanya saya apa Jeki? Dua-duanya boleh, bersamaan juga Oh, Jeki, boleh. Jeki, saya apa dulu? Jadi kalau Tuhan mati saya kira tidak ada ya Bang Juma ya. Jadi dalam Lah Yesus pandang- itu kenapa dia camping? Nah, itu saya mau jelaskan. Kan sering Iya. sekali orang itu memperdebatkan tentang Yesus kan. Kalau Iya. Kristen, kalau saya sendiri percaya bahwa Yesus itu 100% manusia iya dan 100% Allah iya. Kenapa? Hmm. Jadi begini Bang Juma, kalau kurang bagus dipotong saja enggak apa-apa ya. Iya, boleh. Oke, siap. Jadi begini, sesuai dengan iman saya, kenapa Yesus disebut manusia? Dan kenapa kami sebut dia sebagai Allah? Tadi saya bilang bahwa Allah itu satu, tapi Allah itu memiliki 3 pribadi yang berbeda. Dan memiliki pekerjaan yang berbeda. Yang pertama Allah Bapa, kemudian Allah Putra. Allah Putra itu yaitu Allah Yesus Kristus itu. Waktu dia datang ke dunia, dia datang mengambil inkarnasi rupa manusia. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oke, Waktu baik dia bang. mengambil rupa manusia, berarti dia 100% manusia. Oke, baik. Ini anak Maria manusia yang kerasukan Tuhan atau Tuhan yang kemudian menjadi manusia? Jadi kalau bahasa saya itu bukan Iya. kerasukan. Kalau bukan kerasukan bang, berarti dia 100% Tuhan, nggak ada 100% manusia. Ya mungkin dalam bahasanya Bang Juma kerasukan, tapi kalau dalam bahasa saya bukan kerasukan Bang ya. Ya maksudnya gini, tadinya kan anak Maria ini 100% manusia. Kenapa bisa saya katakan bahwa dia kerasukan Tuhan? Karena kalau saya balik, Yesus adalah 100% manusia, 100% Bapa. Kan gitu ya? Benar nggak? Iya. Nah, sekarang Bapa ini apa? 100% Tuhan, 100% manusia. Ini pribadi Bang. Saya kan masih berbicara pribadinya Allah. Jadi Iya, pribadi Allah itu ada 3. Betul. Makanya gini. Maaf. Yesus itu kan 100% manusia, 100% Bapa. Nah, Bapa sendiri yang di surga ini apakah 100% Tuhan dan juga 100% manusia? Oh iya, itu pasti. Oh, berarti Bapa itu 100% manusia juga?
Oh, sebentar. Dengarkan dulu penjelasan saya, Bang. Saya nanti kelupaan. Ya, ya silakan. Oke, jadi begini, Bang. Ah. Jadi Allah itu memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu 100% Allah, tidak ada kemanusiaannya itu. Nah, Pribadi ya, ingat perkataan saya ini pribadi. Oke. Baik. Kemudian masuk dalam Allah Putra, itu 100% juga Allah. Nah, kenapa jadinya dia menjadi manusia? Karena dia ingin memulihkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dengan cara apa dia memulihkan manusia? Karena dia Allah. Dengan cara dia memakai rupa manusia. Karena yang dia selamatkan adalah manusia. Ya, ini konsep Seperti itu. gereja, Kemudian, Bang ya. Konsep ketuhanan. Ini konsep ketuhanan orang Kristen. Oh iya, baik. Bukan konsep ketuhanannya Yesus berarti ya. Beda berarti. Karena konsep ketuhanan yang Yesus perkenalkan kepada Bani Israel tidak begini. Beda dengan Abang. Jangan dipisahkan antara Yesus dengan pengikutnya. Tunggu. Seperti kata Bang, Yesus tunggu, kan, Bang. aku Gini. di dalam mereka, mereka di dalam aku, katanya gitu kan. Jadi itu persatuan Baik. antara Yesus dan pengikutnya. Abang percaya nggak nasihat Yesus bahwa akan ada penyusup masuk ke dalam pengajarannya? Abang percaya nggak? Ini Yang nyamar-nyamar menjadi domba gitu. Ada nggak? Ini kan kita mesti melihat dulu. Nyamar menjadi domba berarti nyamar menjadi pengikut kan gitu. Nah, Islam kan pernah nyamar-nyamar jadi pengikut. Nah, Kristen ini kita mau tanya dulu. Apakah menurut saudara Yesus pernah berpesan agar waspada kepada penyusup-penyusup yang nyamar menjadi domba? Karena saya melihat dari oke. Kalau begitu boleh enggak kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang ada di sini? Kira-kira yang menyusup ke dalam tubuh pengajaran Yesus, yang jual nama Yesus kemana-mana, mengaku-ngaku sebagai domba tapi ternyata mereka bukan domba, itu siapa menurut saudara? Ya, gini ya. Yesus mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal dia. Jadi domba-dombanya ini dituntut oleh Yesus untuk bersatu kan, persatuan gitu kan. Iya. Jadi bukan itu yang saya maksud. Dengar dulu, jika ada domba-domba yang penyusup, akan ketahuan penyusup. Nah, itu dia. Karena Kan akan datang serigala yang nyamar seperti domba. Nah, serigala yang nyamar seperti domba ini siapa? Iya, itulah penyusup itu yang mengaku-ngaku seperti itu gitu lah. Nah, indikasi ini yang palsu-palsu gitu. Indikasi ini bisa nggak saya tebak itu adalah Anda? Ya tidak, karena saya adalah domba-dombanya yang setia gitu loh. Saya Kalau dombanya kan jelas, Bang, kalau dombanya kan jelas mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Bukan inkarnasi Tuhan. Nah, coba kalau Anda mengatakan tidak, tolong Anda tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari pencipta langit dan bumi. Ada nggak Yesus mengatakan itu, Bang? Mengenai domba-dombanya kan, Yesus kan gembala, pengikutnya ada domba-dombanya, ya kan. Gembala itu ada di dalam domba-dombanya, domba-dombanya ada di dalam dia gitu kan. Jadi setiap penyusup atau domba-domba yang sesat gitu, mengajarkannya sesat, pasti akan ketahuan dengan domba-domba yang lain gitu loh. Ini saya katakan saya boleh mengatakan Anda penyusup karena Anda tidak bisa menunjukkan identitas Yesus berdasarkan Yesus. Yesus kan mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang Anda mengajarkan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Apakah pernah Yesus ajarkan itu? Satu data aja. Aku adalah Bapa yang datang menjelma, inkarnasi menjadi Tuhan. Silakan. Nah, siapa penyusup itu? Ya seperti kamu cuma. Kamu itu kan menyamar sebagai domba. Saya nggak pernah ngaku. Saya nggak pernah mengaku sebagai Israel, Bang. Seperti kamu, cuma kamu kan asal masuk live room ini terus membahas kita, menafsirkan sendiri. Tapi saya nggak mengaku. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah mengaku sebagai Yahudi rohani loh. Nggak pernah saya ngaku sebagai pengikut Yesus.
Iya, Nggak dari pernah saya. perbuatanmu, Nggak pernah saya ngaku sebagai domba. Tapi Gini, dari gini, Bang, gini, Bang. perbuatanmu. Gini bang, Dari domba perbuatanmu ketahuan penyusup kamu itu, menyamar bang, sebagai domba, serigala penyusup itu, dengarkan, serigala itu mengaku domba. Nah sekarang siapa yang mengaku domba? Siapa? Anda atau saya? Ya seperti kamu kan mengaku. Loh, kok jadi anda nuduh saya? Yang asli. Kan Saya ini pengikut perkataanmu Nabi Muhammad biasanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar. Anda mengaku pengikut siapa sekarang? Kamu setiap live mengaku dengar dulu, lebih paham Alkitab dengar dulu. dari orang Kristen. Berarti kamu Oh, bukan masalah paham atau tidak, bang. Bukan mengaku paham atau tidak. Bukan gitu. Yang menjadi domba tapi serigala itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut gembala. Saya nggak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Saya pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Anda mengaku nggak sebagai pengikut Yesus? Masalahnya kita kan mengapai penyusup itu ya seperti kamu. Kamu itu kan yang sebagai domba. Kamu kan? menerangkan Alkitab yang sok-sok paham mengenai Alkitab. Itu namanya domba. Enggak, bukan begitu. Serigala itu menyamar seperti domba. Menyamar laksana pengikut. Kamu kan jelas menyamar sebagai pengikut itu. Oh, saya enggak. Saya bukan domba, bang. Saya bukan domba. Dengar. Saya bukan domba. Kamu live, kamu merasa lebih paham Alkitab daripada domba-domba. Oh iya, pasti dong. Pasti. Itulah namanya penyusup itu. Dengarkan saya. Mari kita buktikan. Yang paham Bible saya atau Anda. Domba yang asli gitu loh. Nah, yang paham Bible saya atau Anda. Mari kita uji. Itulah namanya kamu domba penyusup. Kamu lebih paham Alkitab daripada domba yang asli. Gak ngerti orang ini. Bang. Yesus berpesan. Contohnya misalnya kosmetik merek A, ya kan? Dia menyusup pasti harus menyamakan dirinya dengan kosmetik A kan? Itu kan menyamakan dirinya. Kapan saya menyamakan diri saya dengan Bani Israel? Kapan? Kamu menyamakan dirimu dengan domba-domba yang asli itu orang Kristen. Kamu bilang kamu lebih paham Alkitab, padahal domba-domba asli itu yang lebih paham Alkitab daripada kamu. Oh paham gitu ya. Oh gitu. Jadi kamu jadi maksudnya Yesus itu mengatakan, dengarkan. Berarti maksudnya penyusup itu lebih paham Injil, mengaku lebih paham Injil daripada Bani Israel gitu. Iya. Gitu ya. Sekarang itu sabar bang. Sekarang siapa yang mengaku sebagai pemilik Injil sekarang? Saya atau Anda? Ya, domba-domba yang asli yang mengaku apa? Oke. Yang domba asli itu Bani Israel atau Kristen? Pengikut Kristen. Saya tidak tanya pengikut. Yang domba asli itu Bani Israel atau Bani Paulus kayak Anda, Kristen? Kristen itu kan ada dari Kristen itu di Antioquia. Bukan di Antioquia, bang. Sekarang saya tanya, domba yang asli Bani Israel, domba yang palsu Bani apa? Siapa bilang punya domba yang asli Bani Israel? Loh, aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 24 nomor 15. Bukan saya yang mengatakan itu. Itu perkataan Yesus loh, bang. Kamu lihat perkataan Yesus, ada domba-dombaku yang lain bukan dari kandang ini. Apakah ketika Yesus Apakah ketika Yesus datang kepada Bani Israel, domba Bani Israel keturunan 12 suku dari Bani Yakub itu semuanya berkumpul di Israel atau menyebar kemana-mana? Ya pada saat itu yang bisa kumpul karena kan memang udah dibuatkan di kitab-kitab para nabi bahwa yang saya tanya, saya tanya, apakah seluruh Bani Yakub ketika Yesus datang ke tanah Yudea semuanya berkumpul di sana atau menyebar? Ada yang sampai ke Irak, ada sampai ke Mesir, ada sampai ke Asia, atau semua kumpul di Yudea? Pada saat itu sedang berkumpul udah ada di sana. Masa sih? Masa sih? Yakin Anda? Nggak ada Israel di tempat lain? Belum ada karena belum menyebar lagi dia kan gini loh sejarah Israel itu berulang dengar cuma sejarah Israel itu berulang-ulang terjadi mereka berserak. Nah sekarang saya tanya surah Ibrani itu
karangan Paulus surat Ibrani itu untuk siapa? Surat Ibrani yang mana? Kitab Ibrani. Surat Paulus kepada jemaat di Ibrani itu untuk, Iya. untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel lah. Israel. Orang Yahudi yang tinggal di mana? Di Israel, maunya di mana? Oh, di Israel gitu. Jadi di mana? Jadi kalau Efesus itu surat untuk siapa? Untuk orang Efesus. Yahudi atau bukan? Orang Efesus di mana rupanya letaknya? Kayaknya sepertinya di. Saya baru di sana. dengarkan kalau orang Yahudi itu tidak tersebar kemana-mana pada abad pertama. Saya baru dengar, padahal orang Yahudi itu sudah menyebar kemana-mana. Dari sejak Nabi Musa, kaumnya itu sudah menyebar sejak dia diberikan tanah Kanaan, mereka berpencar. Loh, kok sekarang Anda mengatakan? Dengar cuma. Ya Allah, Orang-orang Kristen yang keturunan Israel itu menyebar pada waktu penganiayaan oleh. Nah, bukan, saya nggak tanya orang Kristen. Orang Kristen ini pengikut Paulus, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya Yahudi. Bani Yakub. Kamu tanpa dasar cuma. Kamu bilang Kristen itu pengikut Paulus. Sedangkan Paulus itu adalah Kristen pengikut Kristus. Bung, Paulus bukan pengikut Kristen, Bung. Kristus bukan. Ya. Jadi gini. Jadi pengikut siapa? Paulus itu pengikutnya pengikut orang Romawi dia. Dari mana kamu tahu? Ya, saya tahu. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ya, coba bilang. Silakan Anda buka. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bacakan. Silakan. Silakan bacakan. Kamu yang mengapa? Anda nggak hafal kitabnya, nggak tahu. Apanya? Kamu kan nyuguhkan, kamu lah membacakan. Harusnya kalau Anda udah kalau kamu nggak mau membacakan los maksudnya? Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Enggak usah dibahas. Orang Yahudi nggak bisa, harus berdata kalau kita ngomong. Iya, bacakan. Oke. Orang Yahudi mengatakan di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Anda tadi mengatakan bahwa orang Yahudi nggak nyembar, ya kan? Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ayo, siapa yang disebut sekte Nasrani? Terus Paulus setuju nggak mengenai itu? Gimana? Kenapa? Paulus setuju nggak mengenai itu? Oh, setuju. Memang setuju dia. Ya, buktinya. Dia orang Nasrani. Iya, mana buktinya? Dia setuju dia orang Nasrani. Oke. Dia katakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Bung. Itu silakan. Pengakuan Paulus. Saya kasih data. Saya lebih paham Bible dari Anda. Saya kasih data. Saya tidak asal ngomong. Di Galatia 2. Oke. Lanjut. Anda bertanya ke saya, Bung. Jadi saya kasih data. Kalau saya tanya kepada Anda, Anda buta. Iya. Anda buta dengan Bible. Saya mengatakan Anda hanya penyusup. Anda ngaku-ngaku pengikut Yesus. Anda ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Anda tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus. Sekarang gini. Yesus sunat. Anda sunat nggak? Anda sunat nggak? Mengenai Galatia. Nggak, saya tanya dulu. Yesus sunat, Anda sunat nggak? Bicara kita ini tidak akan selesai. Saya tanya supaya Anda tahu penyusup itu siapa. Anda sunat tidak? Jujur. Saya tidak sunat. Kenapa? Tapi Anda mengaku pengikut. Saya pengikut. Yang dikatakan pengikut, Bung. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku dengarkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan sunat. Emangnya Yesus melakukan sunat? Orang tuanya dia. Inilah bukti Anda itu penyusup. Kamu penyusup. Ada rupanya Yesus menyunatkan dirinya gitu. Ada. Bung, dengarkan.
Kejadian 17 nomor 7 inilah perjanjian kekal. Dengarkan dulu. Kejadian 17 nomor 7 inilah perjanjian kekalku antara aku, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Yesus keturunan Abraham, berarti dia wajib hukumnya sunat. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Anda sunat. Iya. Nah, Anda sunat. dengar. Anda mengatakan Ya, dengar. tidak sunat. Berarti Anda tidak melakukan pekerjaan Yesus. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Berarti Anda penyusup. Dengar Ayo. cuma. Apakah Yesus menyunatkan dirinya? Sadar nggak sekarang? Apakah Yesus melakukan menyunatkan dirinya? Loh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yesus itu menyunatkan dirinya? Pasti orang-orang sekelilingnya yang menyunatkan dirinya sebab Iya, Yesus sadar, orang-orang sadar Yesus ini keturunan Abraham. Ayo. Kan benar kan Yesus tidak melakukan sunat. Yang menyunatkan Yesus kan ibunya, orang tuanya. Kok bisa Yesus tidak melakukan sunat? Kok bisa? Ya, coba Jelas-jelas dia disunat, kok dia nggak melakukan sunat? Iya, coba baca. Sekarang gini, Yesus melakukan sekarang gini, coba analisa kerangka berpikir Anda. Yesus Kamu yang dinetein. harus menganalisa, Lalu Anda kemudian mengatakan Yesus tidak nete. Bang. Anda Benar. coba baca di dalam Lukas 11 nomor 27. Yesus nete. Terus kemudian Anda mengatakan Yesus tidak pernah nete. Lucu enggak tuh? Dengar. Yesus disunat. Yesus disunat. Anda mengatakan dia tidak melakukan pekerjaan sunat. Yesus Kan dinetein. Anda mengatakan Yesus tidak mengatakan pekerjaan nete. Dengar cuma. Dengar. Ini Kamu penyusup bilang ini. kan tadi, kau Jelas katakan tadi Yesus melakukan sunat, harus melakukan apa yang harus dilakukan. Emangnya Yesus melakukan sunat? Emangnya Yesus melakukan sunat? Yesus melakukan sunat, dia sunat. Kapan dia melakukan sunat? Dengarkan, Bu. Kapan Melakukan itu artinya mempraktekkan, Bung. Iya. Yesus mempraktekkan di sunat. Iya. Yesus ada mempraktekkan sunat enggak? Saya tanya kepada saudara, Yesus itu disunat atau tidak? Yesus itu disunat, tapi disunat oleh ibunya, orang tuanya. Yesus tidak melakukan sunat, tapi orang tuanya yang melakukan. Dengarkan saya, Bung. Terima kasih Anda sudah mengaku Yesus disunat, tapi disunat oleh ibunya. Kalau Anda pengikut Yesus, sejatinya orang tua Anda menyunatkan Anda atau tidak? Ya, pasti tidak. Loh, kenapa bisa? Kenapa? Katanya ngaku Kenapa pengikut. Yesus mengatakan, Bung, dengarkan. Bung, dengarkan saya, Bung, ya, supaya Anda sadar bahwa Anda itu penyusup. Di dalam pengajaran sabar. Di dalam pengajaran Yesus, Matius 5, dengarkan Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, sekarang hukum sunat itu bagian paling terkecilkah di antara ajaran yang ada di dalam Torah itu? Mengenai sunat itu ya, cuma itu sunat itu hanya khusus untuk Israel. Kalau kamu baca kitab Injil, justru itulah, Bung, justru itulah Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Israel. Kan sudah saya katakan, cuma domba-dombanya bukan dari kandang ini. Karena domba-domba, karena Israel sudah menyebar kemana-mana. Bukan menyebar kemana-mana, cuma dari kandang ini aja. Maksudnya kandang ini aja, Israel, paham? Ya, kandangnya di Israel, tapi banyak Bani Israel di luar Israel. Bukan dari domba-domba. Iya, bukan betul. dari kandang Di ini. Israel. Ada domba-domba yang lain. Domba-domba yang lain berarti di luar Israel, di luar orang Yahudi. Iya, di luar Israel itu banyak keturunan Yakub. Terus? Ya, makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada bangsa muridku. Ayo, itu kan kemana muridnya tersebar? Bangsa muridnya kemana? Iya, itu kan sebagai awal pekerjaan awal dia. Selanjutnya dia menuntun domba-dombanya lain. Kenapa Anda yang mendikte? Tolong dengarkan saya. Di dalam dengarkan saya. Kamu yang mendikte. Dengarkan saya, Bung.
Dengarkan saya, Bung. Please, dengarkan. Dalam Galatia 2 nomor 8 yang saya katakan tadi, Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Oke? Maksudnya? Loh, Paulus mengaku Petrus diajarkan untuk Yahudi, orang-orang bersunat. Paulus diutus untuk orang-orang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Betul? Iya, betul. Terus? Nah, di dalam nomor 14 di Galatia 8, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus. Nah, sekarang Gimana itu? Galatia 8 nomor 14. Bacakan. Oh, Bang Kenapa? Juma dan teman-teman sekalian, saya duluan ya. Iya, mau cari Bodrex. Oh, bukan juga, karena kita tidak ada kesempatan ngomong kan, jadi biar Bang Juma sama Bang Ardi aja yang Ya lanjut. di sini aja, Bang. Di sini aja. Sini Bang. aja Bang Jeki. Mendingan sama abang aja nih ngobrolnya. Kalau si Ardi ini lebih si Ardi ini- Bang Jeki asik. merajuk, Bang Bang Jeki Jeki sini merajuk, aja. jangan merajuk Mendingan sama lah. abang sama Bang Jeki Jangan aja. aja. Ardi ini ngambek, kurang. Bang. Baik Bang Juma sih. Lanjut Juma. Juma Jangan lanjut. merajuk lah Bang Enggak, Ardi. Jeki, merajuk Ini ngambek. setan yang menggodamu, Ardi. Ardi, Jangan Ardi, dengar, bentar. jangan dengarkan Ardi, setan yang menggodamu ini kelasnya kelas menteri. menteri nih. Payah, susah. Ya silakan. Iya. Mau kelas apapun Iya, ya. masalahnya kau dari tadi nggak bawa data, Bang Zuma bawa Iya. data. Bentar, Ya Bang kan Juma. yang mengatakan Biar data kan ngomongnya, Bang, dia biar ya, ngambek jadi harus Jekinya, Bang. menunjukkan. Ya, seharusnya kau belum membaca. ngomongnya, Bang, biar saya ngambek. harus saya nanggapi apa yang dibacanya aja gitu loh. Kan dia menyuguhkan, berarti dia yang baca. Saya cuma nanggapi aja. Datamu nggak ada. Mulutmu nyerocos saja dan tadi nggak ada datanya. Emangnya saya dari tadi mengatakan saya mengajukan data. Sekarang saya menanggapi apa yang kalian ngomongkan. Ya kau dari tadi kan Bang Jack tuh. Berarti yang menginjili saya ya. Kan udah aku bilang. Makanya itu kamu menginjili, itulah domba penyusup itu. Loh, kok jadi penyusup? Kok jadi Domba penyusup? asli itu menginjili orang. Justru Nah, kamu menginjili. saya ini lagi mengutui penyusup-penyusup dalam tubuh pengajaran Yesus. Ya kamu lah salah Gitu, satu Bang. penyusup itu, cuma Saya nggak penyusup, saya nggak ngaku kamu sebagai pengikut kamu kan Yesus. kata-katanya menginjili. Eh, betul. Udah lebih yang tadi, lanjut yang tadi itu Galatia tadi. Galatia 8 nomor 14. Ya bacakan. Ya bacakanlah. Bang Juma, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Jadi saya Malam ya. bacakan. Saya Kamu yang duluan. menyuguhkan Itu kan Galatia kitabmu, sekian. saya cuma Merajuk, membantu. Bang Jeki merajuk. Udah. Saya membantu Kalau supaya kalau Udah dimut aja kalau nggak si Ardi, si Ardi dimut aja. kalau kamu Oke, Harus Ardi, siap Bang membaca. Ardi, Membaca. Bang Ardi, biarkan dulu Bang Jeki yang ngomong. Oh, Dia iya, merajuk iya. dia, Bang sama Bang Jeki dulu merajuk dia, ngambek dia. jangan beranjak Jeki seperti saya lah. Ngambek dia, ngambek. Bang Juma ngomong sama Jeki dulu, Bang. Ngambek dia. Iya. Janganlah ya di keinginan dia gitu loh. Kalau misalnya ada salah ucap langsung Diam dulu komen kau, aja. diam dulu Oke kau ya. Adi. Itu Bang Jeki mau ngomong, kau dengar gak itu Kebiasaan Juma itu memang seperti itu. Dia Kau ini nggak ada semuanya urusan memang sama Dibuang aja seperti dia, itu. dibuang aja dulu, dibuang aja. Dia dulu. gantian Dia Bang jawab Ardi. aja yang cerdas. Gantian Oke, Bang yang cerdas. Ardi gantian ya. Iya. Gantian ya. Biar Bang Jeki ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang mau ngomong dia ya. Biarkan dulu ngomong Bang Juma ya, biar dia gak ngambek ya. Silakan Bang Jeki yang ganteng. Bang Jek. Oh, Bang Jek. Negara adil ini, teman saya Iman aja mau di ini juga dipangkah juga. Mau kau Didahului. Bang Jack, Tadi dia menyerang. masih ingat bernapas kan Bang Jack? Jangan lupa bernapas. Tarik napas Bang Jack. Oh alah, merajuk dia. Oke, lanjut. Ada di bawah ini yang apa? Yang Kristen masuk dong. masuk nanti waktu itu Lu kau masuk lagi yang Kristen, ngeslor. tapi kau dahulu. Hah? Termasuk Enggak, soalnya tapi kalau umur misalnya semua dia yang kedengaran. kalau misalnya Jeki tadi kan ngomong aku dulu ngomong kan bisa saya berhenti dulu tadi kan ini tadi nggak yang ngomong tapi nggak masalah lah.
Dari tadi dia tuh mau minta ngomong, tapi kau aja yang dengar mulutmu. Males dia sama kau tuh. Teman seimanmu aja kayak gitu terhadap kamu, apalagi teman gak seiman. Oh ya udah minta maaf sama dia ya kan. Kan Oh, itu kan gak seapa itu, gak seribet itu. Memang benar yang dikatakan Bang Zuma itu. Kau tuh serigala menyamar jadi domba. Sosok Yang pintar dikatakan tapi nggak domba tahu itu adalah ilmunya. pengikut Yesus, bro. Ya. Lanjut. Jadi dikatakan domba itu adalah pengikut Yesus. Iya, saya katakan Galatia 8 iya-iyakan aja gitu. Iya silakan. Padahal Galatia itu nggak sampai Dia nggak 8. bisa Inilah datang, orang. Mas. Ya udah silakan, nggak bisa Yang penting, dilanjutkan, yang penting ini apa? Yang penting Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kamu Itu kan penyusup mengajukan itu. Galatia, bacakan La dong. haula wala quwata illa billah. Ya udah kalau misalnya nggak dibaca, Ya, los lanjut. dalam kekristenan kamu saudara Ardi, yang penting Yesus itu Tuhan. Iya kan? Nggak peduli mau dalilnya apa, mau ayatnya apa, surah apa, kamu nggak peduli. Yang penting Yesus itu Tuhan, betul kan? Ya saya Betul kan? saya mengimani Yesus Tuhan ya karena memang berdasarkan kitab suci yang saya pegang gitu loh, bukan. Nah itu dia. Makanya pemahaman kitab saya sucimu sendiri. itu kitab suci penyusup, ku bilang. Lah, Gitu kok loh. bisa penyusup? Emangnya ada lagi yang kitab suci yang asli selain Alkitab? Sekarang gini. Anda Ada coba banyak dua Alkitab. dengarkan Makanya ada dulu. penyusup, kamu bilang. Loh, Paulus aja heran. Aku heran begitu cepat kau berpaling Enggak, kepada masalahnya- Injil-Injil lain. Nah, Terus Paulus aja heran. terus Nah, sekarang begini, satu-satunya oknum yang bisa kamu baca kitabnya harusnya adalah kitabnya Injil Filipus. Harusnya. terus Kenapa? Filipus? Kamu ada kamu harus Injil Filipus. makanya belajar itu penting. Belajar itu belajar itu penting, Bung. Ya. Coba Anda lihat di dalam pengajian. Kamu bilang meong, aku bilang gung. Anda Siapa coba yang lihat. kalah? Anda Kucing lihat apa coba anjing? coba Anda lihat ketika kemudian Yesus memanggil Filipus. Coba. Apa yang dikatakan oleh Ardi tadi coba ulangin bilang gunggung. Coba ulangin. Gung. Mirip kali. Iya. Kali kau sama itu betul. Kau mirip kali. Lanjut. Coba Bang Juma, meong Juma. Ikut-ikutan. Mirip. Apa Mirip, mau Kak. bilangnya? Ikut-ikutan kau, ikut-ikutan. Jadi gini, Saudara Ardi. Yesus itu memanggil di dalam Yohanes 1, ya kan? Dipanggilnya kemudian Filipus, ikutlah denganku. Yang dipanggil di situ jelas sekali dalam cerita yang dibangun oleh orang yang dikira Yohanes. Dia katakan, Filipus ini ikut dengan aku. Berarti yang dipanggil langsung oleh Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 43 itu siapa? Filipus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Filipus, ikutlah aku. Nah, coba Anda baca di dalam di dalam Kisah Para Rasul 8. Di sana jelas sekali dikatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke? Itu kamu yang baca itu ketika awal pemilihan 12 murid Yesus, makanya dia bilang, Filipus ikutlah aku. Nah, kemudian kepada Matius juga seperti itu bilang. Pandainya kamu. Seperti itu. Yohanes juga seperti itu. Jadi bukan hanya Filipus aja. Itu ketika ayat yang kamu bacakan itu ketika dia memilih murid-muridnya. Oke. Berarti Filipus dipanggil ya? Dipanggil untuk jadi muridnya. Setelah dia dipanggil menjadi muridnya, Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Nah, sekarang pertanyaannya, mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Dengar. Kisah para rasul itu kan kisah-kisah apa yang dibuat oleh para rasul, murid-murid Yesus. Iya, Yesus, kisah berarti kan? kejadian. Kalau Anda percaya kepada kisah itu, Anda harus percaya bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, sekarang Injil pertanyaannya, mana Injil Yesus itu? Iya, Injil Yesus itu ya sesuai dengan yang Injil sekarang gitu kan. Injil Matius, Mampus. Lukas, Markus, Mampus lah sana. Yohanes. Emangnya ada yang lain?
Memangnya ada yang lain? Mampus. Aduh lucu ini. Iya, memangnya ada yang lain. Itulah yang kita katakan, Bung. Yesus itu berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyusup. Apa hubungannya? Lah, hubungannya ada jelas karena penyusup itu memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam Yang mana? ajaran Yesus. Yang mana ya pengajaran palsunya? Lah ya ini kitab saudara. Kitab saudara. Terus Iya. yang enggak palsunya mana? Yang enggak palsunya itu udah bercampur dengan ini. Ya mana dia? Ya, sudah bercampur dengan ini. Kayak mana mau dipisahkan? 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 Kita Itu buktikan. namanya Mari kita menyelamatkan diri buktikan. atas Mari apa kita buktikan. kesalahan Mari. gitu loh. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Kita buktikan dulu. Kita buktikan. Di dalam Markus 7 nomor 34 dijelaskan begini. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Efatah, bukalah. Itu adalah bahasa Aram. Ketika diceritakan Yesus berkata Efata, Yesus sedang mengucapkan ucapan bahasa Aram. Ketika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Paulus mengaku dia mendengarkan Yesus berbicara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ketika Yesus di atas tiang salib, dia pun teriak dengan menggunakan bahasa Ibrani, Eli Eli lama sabachthani. Pertanyaan kita kemudian ini adalah, Yesus ketika dia mengajarkan apa yang terjadi terhadap dirinya dengan murid-murid aslinya, Yesus menggunakan bahasa Aram. Sementara Markus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus adalah cerita yang diceritakan oleh orang yang tidak dikenal dari hasil kumpul-kumpul data dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Begitu juga Lukas. Nah sekarang kalau Yesus dalam berinteraksi dengan pengikutnya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, pertanyaan kita, mana pengajaran Yesus yang sepenuhnya menggunakan bahasa Aramaik, sepenuhnya menggunakan bahasa Ibrani? Mana? Coba. Begini Anda ya, tunjukkan. cuma